Ini kayaknya desa Gunung Sari ini turunan Sangkuriang kayaknya. Kalau Sangkuriang bisa ngebangun candi. Ini panggung sore dipindahin, luar biasa. Insya Allah lelahnya diganjar pahala oleh Allah. Ditempatkan di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang enak duduknya. Ya lepek-lepek dikit gak apa-apa ya. Palingan pulang masuk angin. Apa-apa masuk angin daripada pindah agama. Ini yang bahaya sekarang. Banyak anak-anak yang tidak berguru kepada guru yang nyata di hadapannya. Banyak anak-anak muda kita lebih sering membuka internet dengan mencari gurunya Syekh Google. Kenal Syekh Google, kenal. Kalau udah buka di Syekh Google, hati-hati. Beda guru, beda dengan apa yang akan disampaikan. Apalagi nyari guru yang di YouTube. Hati-hati, bahaya juga. Tapi cari guru yang sanadnya bersambung kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nyari guru di YouTube, bahaya kalau kita nggak tahu siapa orang tersebut. Kalau kita mencari tentang syariat, bahaya kalau kita cari di Google. Kenapa? Karena syariat itu harus didahulukan dengan kitab awalnya. Orang yang berguru harus dengan kitab dan cari gurunya. Kita nggak bisa dengan baca kitab sendiri, kita nggak akan pernah mampu. Karena di dalam kitab para salafun salihun bahasanya ini tinggi. Apalagi kita ngebahas tentang Al-Quran. Kalau kita nggak bisa memahami Al-Quran, maka fatal. Pasti akan menjadi orang yang kufur kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Contohnya, kalau seandainya Allah mengatakan, kami utus para malaikat. Kalau kami kan jamak bahasanya. Kami ini berarti kan lebih dari satu. Mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat, mungkin 100. Jika seseorang tersebut tidak memiliki ilmu yang cukup, maka pasti akan mengatakan berarti Allah banyak dong. Ini hati-hati, makanya alhamdulillah di desa Gunung Sari guru-guru kita banyak. Kalau mau taklim datang kepada mereka, tanya langsung kepada mereka. Jangan kayak yang udah ada salah satu ngakunya ustadz. Ngakunya ustadz mengatakan Nabi Muhammad itu sesat awalnya. Diterima, kira-kira diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Kalau ada yang bilang Nabi Muhammad sesat, berarti orang yang ngomong lebih sesat dari orang yang sesat. Dia menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa wajadaka dhalan fahada. Awalnya Muhammad itu sesat. Lalu diberikan hidayah oleh Allah. Begitu diusut ditanya, ini dapat firman ini betul dari Quran. Tafsirnya dari mana? Itu mah pemikiran saya sendiri katanya. Jadi belajarnya di mana? Saya mah cukup belajarnya cuma sama Google aja. Apa yang dia sampaikan bisa menjadi dampak bahwa orang tersebut telah menistakan Nabi Muhammad SAW. Kita tahu, kita sering baca di dalam syair ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ah syani wa darajik. Di dalam qasidah ini ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menenangkan dunia. Menenangkan dunia jauh dari bencana. Ditenangkan dunia. Jika keluarganya seperti ini, bagaimana Nabi Muhammad SAW? Nabi tidak ada tersesat di dalam hal apapun. Ayat tersebut diturunkan saat Nabi melihat ada 2 arah jalan. Nabi bingung mau kemana, arah jalannya mau kemana. Allah menunjukkan hidayah di tersebut dikatakan ditunjukkan arah jalan di mana Nabi harus melintasi jalan tersebut. Bukan Nabi awalnya sesat,
terus dikembalikan oleh Allah menjadi mendapatkan hidayah. Bukan. Tapi Nabi memiliki dua jalan. Harus memilih jalan yang mana? Allah yang menjawab. Wa wajadaka dhala fahada. Disitulah Allah memberikan petunjuk kepada Nabi untuk di jalan yang baik. Paham sampai sini? Sudah paham belum? Kalau sudah paham kita tutup sama doa. Sudah paham belum? Dari tadi saya ngomong gak paham-paham. Saya ngomongnya agak rendah gak apa-apa ya. Ini tahadusan minimal. Wallahil azim. Saya ini lagi sakit luar biasa. Panas badan saya. Ini kepala lagi beratnya luar biasa. Tapi mudah-mudahan berkah acara ini Allah angkat penyakit, Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah bulan kapan lagi saya ada lagi di Cimahi? Januari insya Allah. Kalau nggak salah Januari ada lagi di daerah Cimahi sini. Insya Allah mudah-mudahan walaupun ilmu yang saat ini keluar seandainya sedikit. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal. Saya ingin membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh? Boleh? Sudah kenal siapa Nabi Muhammad? Sudah kenal belum? Tetanggaan emang. Kenal nggak? Kalau yang kita tahu nih biasanya ibu-ibu nih. Bu, Nabi Muhammad ganteng ya. Di dalam cerita kisah sejarah Nabi Muhammad matanya lentik, bulu matanya bulat, ya. Hidungnya mancung, yang pesek enggak. Hidungnya mancung ibarat huruf mim. Huruf mim. Hidung mancung huruf mim. Wah, ganteng banget pastinya tuh. Alis berbentuk seperti huruf waw. Huruf apa? Sampai di dalam rawi Sintodorar mengatakan Nabi meminta dirinya ini seperti seakan-akan mesen. Ya Allah, saya ingin lahir seperti ini ya. Mata seperti ini, mata saya bulat, rambut saya ikal, tinggi tidak terlalu tinggi, rendah tidak terlalu rendah. Seakan-akan minta kepada Allah milih. Kita bahas dulu ketampanan Nabi. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki di dalam kitabnya beliau mengatakan, jika Nabi Yusuf diturunkan oleh Allah ke dunia, di saat itu satu ketampanan Nabi yang ditumpahkan kepada Nabi Yusuf. Saat dimana perempuan diberikan pisau dan apelnya, tanpa disadarin, apelnya habis, tangan ikut terpotong. Nggak disadarin. Kenapa? Karena tidak tahan memandang ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Sampai dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, jika 10 ketampanan Nabi diturunkan ke dunia, setiap manusia diberikan mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau orang tua, diberikan pisau dan satu buah apel, maka mereka menyingkirkan apel tersebut tanpa disadari karena memandang wajah Nabi dengan penuh ketakjuban, dengan penuh rasa yang luar biasa. Subhanallah, tampan luar biasa. Sampai di situ dikatakan dia membelah dadanya dan menyayat-nyayat hatinya tanpa mereka sadari. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ngelihat Nabi Muhammad tampannya luar biasa, Masya Allah. Ini kan perayaan maulid ini salah satunya kan tasyakuran. Betul? Ini kan tasyakuran ya. Tasyakurannya atas apa Bib? Ini bukan tasyakuran, ini matablik akbar. Acara maulid Nabi SAW. Iya, kita berkumpul di sini bersyukur kepada Allah sama-sama atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Ingat, Nabi saat lahir sudah pandai bersyukur kepada Allah. Kalau kita banyak syukur apa banyak kufur? Banyak syukur apa banyak kufur? Kalau kita dikit dapat kecewa. Dapat banyak, pengen lagi nambah lebih banyak. Betul? Tapi kalau Nabi begitu lahir, saat itu pula Nabi sujud di hadapan Allah, bersyukur kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillah. Dan seraya menunjuk tangan ke langit dan menengadahkan kepala menghadap Allah dan mengatakan Alhamdulillah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi sudah pandai bersyukur dari awal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang lagi pada heboh.
Ada sebagian orang-orang yang tidak suka dengan maulid mengatakan lebay katanya. Katanya apa? Lebay. Mau ngapain? Ngerayain maulid gini bukankah sama dengan perayaan saat kelahiran Nabi Isa? Beda. Jelas-jelas beda. Kalau Nabi Muhammad sampai di dalam kitab para salafun salihun, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan yang Allah ciptakan akan datang di setiap bulan Ramadan. Maka mereka salafun salihun bersumpah kepada Allah, wallahi tidak ada malam yang lebih baik, lebih indah daripada Lailatul Qadar, melainkan malam di mana dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau bukan karena dilahirkan Nabi, tidak akan pernah ada Lailatul Qadar. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan, kita umat Islam ada 2 hari raya. Ada Idul Fitri dan Idul Adha. Ada hari raya yang lebih besar. Ada apa? Hari di mana dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hari raya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau bukan karena hari kelahiran Nabi, tidak akan pernah ada Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti Nabi kita mulia enggak? Mulia apa enggak? Nah sekarang ada juga yang bilang, ya udahlah kalau memang kayak begitu enggak usah terlalu mengagung-agungkan, enggak usah terlalu memulia-muliakan Nabi. Nabi kan bukan Tuhan. Loh, yang menuhankan Nabi siapa? Kami ini datang ke sini sama-sama membaca rawi, bersyukur kepada Allah. Di dalam rawi ada enggak pembacaan Al-Quran? Saat kita ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, setiap pasalnya ada enggak ayat suci Al-Qur'annya? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ayat bukan? Firman Allah bukan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Ayat bukan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat bukan? Jadi yang kita baca di dalam sirah Nabawi, di dalam sirah daripada kitab Sumtud Durar, Syariful Anam, Diba, Adyaul Lame, Barzanji, Al-Ahdab, semua di dalamnya ada firman Allah yang mengatakan, disitulah letak firman-firman Allah yang memuliakan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa yang lebih dulu mengagungkan dan memuliakan Nabi? Siapa? Allah. Ya udah cukup kalau Allah sudah mengagungkan, kalau Allah telah memuliakan, untuk apa kita terus lagi memuliakan? Udah cukup Allah yang memuliakan. Hei, kami sampaikan bukan karena kami memuliakan dan mengagungkan hanya karena sekedar semata karena Nabi, bukan, karena kami pun ingin diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu kami berhak memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Hidup jangan sempit akalnya dong. Hidup jangan sempit. Punya pikiran yang besar. Ya udah, gak usah lagi. Ada aja kalau orang udah benci, ada aja. Pertanyaannya, mojokinnya ada aja. Sampai yang terakhir dikatakan, ya udah nggak usah juga terlalu menyanjung-nyanjung. Loh, yang menyanjung siapa? Saat kita menyanjung Nabi, karena kan Allah lebih dulu menyanjung Nabi, betul apa enggak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Laqad kana fi Rasulillahi huswatun wa innaka la ala hulukin. Siapa yang memuliakan? Siapa yang menyanjung Nabi? Allah Subhanahu wa taala lebih dulu mengagungkan, memuliakan, menyanjung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, karena Allah memberikan contoh kepada hamba, maka kita hamba yang banyak dosa wajib hukumnya mencontoh apa yang Allah telah mengajarkan kepada kita untuk menyanjung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo dibuka akalnya. Dia ambil baik. Dia ambil, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada ayatnya diberikan oleh mereka.
Dan mereka mengatakan akan datang kepada kalian Rasul pesuruh Allah. Sama seperti kalian golongan manusia. Jadi jangan dilebih-lebihin dong. Gak usah terlalu menyanjung. Gak usah terlalu mengagungkan. Tidak usah terlalu memuliakan. Paul, lo dengerin nih gue ngomong. Siapa namanya? Paul. Kalau orang Amerika panggilannya Paul. Kalau orang gunung Sari panggilannya Paul. Dengerin nih. Nabi sama, iya manusia sama kita. Yang pertama bikin beda kita sama Nabi. Nabi terima wahyu kita. Anak kita nampaknya wahyu. Betul nggak? Betul nggak? Itu perbedaan yang udah ngejomplangnya luar biasa. Ada lagi bedanya? Ada. Apa bedanya kita sama Nabi? Nih dengar ceritanya. Saat Nabi setiap pipis malam ada satu tadah. Nabi kalau pipis tadahnya itu ditaruh di bawah tempat tidur Nabi. Pagi Nabi bangun dibuang. Nah satu pagi Nabi lupa buang. Begitu selesai taklim Nabi pulang cari. Ya Aisyah ngelihat gak? Kemana wadah yang biasa aku taruh buat air seniku kata Nabi. Tidak tahu ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ditanya. Wahai Ummu Yusuf. Tahu nggak wadah yang ada di bawah tempat tidurku setiap hari? Tahu ya Rasulullah. Mana ini? Mana isinya? Aku telan ya Rasulullah. Pipis Nabi ditelan. Apa kata Nabi? Haram. Dosa. Neraka. Enggak. Nabi mengatakan wahai Ummu Yusuf. Engkau tidak akan pernah terkena penyakit di dalam lambungmu. Kecuali ajal yang menjemputmu. Pipis Nabi jadi obat pipis kita. Ya kan beda di sini betul nggak? Udah paham bedanya? Udah paham? Kalau kita buang air besar, kita kan buangnya ke kloset. Betul? Kalau Nabi begitu buang air besar, tanah terbuka. Makan. Yang namanya kotorannya Nabi dimakan sama bumi. Makanan siapa yang mau makan kotoran kita? Ibu cinta sama bapak? Bu, woi, cinta nggak sama bapak? Pernah makan kotorannya? Amit, Bib. Iya nggak ada yang begitu. Lihat Nabi. Apalagi ada saat Nabi keluar keringat. Saat Nabi tidur kelihatan ada keringat yang menetes dari perut Nabi. Saat Nabi tidur gamisnya keangkat. Sampai daripada kelihatan perutnya. Saat itu ada tetesan-tetesan keringat. Ada sepupu Nabi ambil botol ditadangin. Minyak wangi, dia dijadikan minyak wangi. Keringat Nabi dijadikan minyak wangi. Nabi bangun. Wahai saudaraku, untuk apa? Aku mau pakai setiap kali aku sholat ya Rasulullah. Setiap sholat mau dipakai keringatnya Nabi. Karena harumnya minyak wangi Nabi luar biasa. Keringat kita siapa yang mau cium? Mana apa? Betul nggak? Jadi jelas bedanya kita sama Nabi. Ya beda. Kalau Nabi istighfar buat kita, kita jarang istighfar buat diri sendiri. Betul? Jadi apa yang mau disamain kita sama Nabi? Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Nabi itu sama, udahlah gak usah mengagungkan, terlalu memuliakan. Urusan-urusan gua. Yang bikin acara maulid siapa? Yang nyari duit siapa? Yang capek siapa? Yang baca maulid siapa? Kenapa dia yang pada repot? Betul? Udah nggak zamannya sekarang masalah cari alasan lah maulid bid'ah, tahlil bid'ah. Udah bukan alasannya. Yang sekarang gimana caranya ukhuwah Islamiyah ini terjalin. Islam bisa dapat bersatu. Tidak lagi yang mengada-ngadakan tentang Islam. Dan apalagi menjelek-jelekan Islam. Itu orang sekarang sholat yang namanya tangan di dada masalah. Yang ada tangannya sholat adanya di pinggir kiri salah, nggak boleh. Yang di kanan nggak boleh, yang lurus nggak boleh, yang tahiyatnya goyang-goyang nggak boleh. Jadi yang boleh apa? Jangan dimasalahin semuanya. Mereka masing-masing punya kitab, itu masalah khilafiyah.
Yang dimasalahin orang yang nggak sholat. Kalau orang nggak sholat itu baru dipermasalahin. Ini orang sholat salah, orang nggak sholat didiemin. Sekarang saya mau tanya, ibu sama bapak kalau rumah kebakaran, anak lagi tidur di dalam rumah, kira-kira diselamatin nggak anak? Benar. Kali orang Gunung Sari ada yang ngata, biaran deh Bib, stok saya masih banyak. Ada? Gak ada. Mau kayak gimana pun kita selamatin anak kita di dalam rumah. Rumah kebakaran, bapak mau pakai apapun masuk ke dalam rumah. Angkat anak bawa keluar biar gak terpanggang di dalam rumah. Tapi akhir zaman saat ini, ibu dan bapak lebih senang menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Tatkala sholat subuhnya, mereka tidak pernah lagi dibanguni oleh orang tuanya. Ini hati-hati orang tua sekarang kalau ngelihat anak belum sholat subuh, tarik deh bu, tarik. Kalau ibu biasanya lembut ya, nak, ayo bangun nak. Nah bapak bagian kasarnya tuh ambil air seember guyur. Kenapa? Kalau anak ini belum nikah, tanggung jawabnya masih orang tua. Kalau udah nikah mah nafsi-nafsi. Kalau yang namanya laki tetap aja dosa yang dia perbuat kena ke orang tuanya. Ibu mau sama bapak punya anak, naruh warisan di anaknya, nggak sholat, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi. Terus begitu ibu masuk ke dalam liang lahat, setiap hari ibu dipukulin, ibu dianiaya oleh malaikat. Bukan karena malaikat benci, karena perbuatan dosa anak yang dihajar jadinya orang tua. Ayo kita rubah dong di dalam rumah kita. Jangan dibiarin anak-anak kita yang gak sholat, didiemin. Jangan, hati-hati. Itu tanda-tanda bahwa di rumah kita sudah mengalami kiamat sugro. Kalau orang udah gak sholat di dalam rumah, pasti akan ditimpa bala. Rezekinya gak bakal diberkahin, umurnya dicabut keberkahan daripada umurnya. Tuh hati-hati. Yang namanya rezeki udah sampai di depan mata, ternyata rezekinya bukan punya dia. Mau kaya mau berkah. Mau kaya mau berkah. Mau kaya mau berkah. Gak mau kaya. Benar. Gak mau. Tadi katanya mau berkah. Minta sama Allah, minta ya Allah jadikan saya orang yang kaya raya namun mintanya begitu. Jangan cuma minta berkah 5.000 berkah, 50.000 berkah. Makan tuh berkah. Umat Islam harus cerdas dong. Jangan dangkal pikirannya tentang Nabi. Nabi ini kan berkorban buat kita udah luar biasa. Kita belum menangis, Nabi udah nangis lebih dulu. Kita belum pernah berkeringat untuk agama. Nabi sudah berkeringat untuk agama dan menjaga umat. Nabi berdarah-darah untuk siapa? Untuk umat. Nabi nggak makan. Kenapa Nabi nggak makan? Karena didengar ada satu di mana perintah dari Allah, malaikat Jibril menceritakan tentang neraka jahanam. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad. Nabi nggak makan. Kita tahu neraka jahanam, dengar neraka jahanam. Setiap ulama mengatakan hati-hati, neraka jahanam ini sadis. Kita malah ketawa. Nabi pingsan ngedengar neraka jahanam untuk umat, Nabi pingsan. Ini bedanya kita sama Nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW selalu yang difikirkan hanya umat. Apalagi yang bikin beda kita dengan Nabi. Nih yang paling penting, ibu. Ibu kalau ngelahirin di mana? Di pojokan. Ngapain bu? Di rumah sakit. Cari rumah sehat bu. Udah tahu rumah sakit masih disamperin. Rumah yang sehat. Bidan, pasti ya minimal dukun beranak. Betul nggak? Nah kalau Nabi bedanya Nabi lahir itu 4 bidadari diturunkan dari surga untuk menjadi bidan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 bidadari jadi bidannya Nabi. Kita nggak tahu agamanya, nih bidadari wudhu apa kagak. Ini bidannya dari sorga diturunkan sebagaimana bidadari. Luar biasa. Ini yang bikin kita beda sama Nabi. Saya nggak setuju kalau ada yang bilang kita sama Nabi. Nggak setuju saya. Betul nggak?
Nggak setuju. Nah orang kita lahir begitu nangis, begitu lahir nangis. Nggak nangis ditepok-tepok pantat kita. Betul nggak? Pala di bawah, kaki di atas, dieneng-eneng aja. Biar apa? Biar nangis. Kalau Nabi begitu lahir pengen loncat dari pangkuan daripada Siti Maryam. Pengen cepat-cepat sujud kepada Allah. Tanda syukur mengucapkan terima kasih kepada Allah. Dan mengagungkan Allah. Ini kita mau loncat kemana? Saat kita udah nangis, begitu nangis udah lupa kita. Begitu Nabi saat mulai 4 tahun. Mulai setahun, naik lagi setahun. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam di umur 17-nya. Sudah mulai orangnya baik, akhlaknya luar biasa. Bukan main dari kecil Nabi gak pernah bikin sakit hati orang. Kalau kita tiap ketemu orang bikin sakit hati. Betul gak? Apalagi kalau udah didatengin tamu. Ya Allah nih tamu dia lagi. Gak boleh begitu, itu rezeki kita. Apa kata Nabi? Saat kita menerima tamu di dalam rumah, Allah turunkan dan dipersiapkan rezeki yang akan melimpah kepada kita. Kalau ada tamu, biarin. Nggak usah dikasih kopi, ya kasih air putih aja, kasih. Masa nggak dikasih apa-apaan juga? Tapi tamunya sering bib, dia lagi. Tanyain, emang nggak punya tamu lain? Silaturahmi itu wajib. Nabi SAW mengatakan silaturahmi. Coba lihat anak sekarang. Walaupun di rantau, minggu atau sebulan, 2 bulan sekali pulang. Datang ketemuin orang tua di sini. Ini banyak perantaunya katanya ya. Banyak ya. Perantau kerjanya di Jakarta. Alhamdulillah kita punya handphone. Setiap Jumat telepon orang tua. Ibu, bapak sehat. Ini Jumat penuh berkah. Doakan saya Pak biar dapat rezeki yang berkah. Ini kagak, Pak. Itu tanah jual dulu deh Pak, buat tambahan modal di sini Pak. Kita anak menyusahin mulu, betul. Udah 9 bulan di dalam kandungan nyusahin. Betul nggak Bu? Nyesel nggak Bu? Kodrat. Yang namanya perempuan ya harus hamil. Nah kalau bapak yang hamil repot. Jangankan hamil, kalau bapak datang bulan selesai rumah tangga Bu. Benar-benar. Alhamdulillah Allah kasih perempuan yang datang bulan perempuan. Masih sabar, masih tenang, sensitif doang. Kalau laki udah datang bulan, wah rumah bisa terbalik. Betul Pak, betul. Belum lagi ngidam. Bapak-bapak ngidam kan lucu sambil megang-megang perut. Ya Allah. Pengen nyuruh ibu mentik mangga kan gak mungkin. Bawa nih anak naik-naik pohon mangga. Coba saat kita di dalam kandungan ibu aja udah luar biasa nyusahinnya kita. Ibu gak bisa celentang, gak bisa miring kanan, gak bisa miring kiri, apalagi tengkurap. Kalau bayangin 9 bulan ibu-ibu tengkurap tidurnya. Persis ayunan TK. Betul Bu. Coba belum lagi sakit ditendang sana ditendang sini. Begitu keluar anaknya kurang ajar, kesel gak Bu? Masukin lagi. Nabi Muhammad begitu keluar langsung bikin senang. Ada salah satu daripada pembantu Abu Lahab. Pembantunya Abu Lahab. Saat dimana beliau ini menyampaikan. Wahai Abu Lahab. Engkau ya wahai Abul Hakam. Engkau ini memiliki satu ponakan laki-laki yang tampan. Senang luar biasa dibebasin karena engkau telah memberikan kabar gembira kepadaku. Maka aku bebaskan engkau. Sudah aku berhentikan kau jadi budakku. Dimerdekakan karena gembira saat mendengar ternyata Nabi SAW lahir dalam keadaan laki-laki. Kalau Abu Lahab mendapatkan keringanan setiap hari Senin. Tidak lagi dipecut, tidak lagi dianiaya oleh malaikat. Tidak lagi disiksa di dalam kubur karena pernah bergembira atas kelahiran Nabi. Bagaimana kita yang di malam ini yang sama-sama bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Abu Lahab aja dibebasin gimana kita? Tapi kitanya juga tahu diri dong. Nabi berkorban buat kita udah luar biasa. Tapi kita pernah gak berkorban buat Nabi? Pernah gak? Kalau Nabi diciptain waktunya sama kita 24 jam, betul?
Kalau Nabi 1 jam buat istirahat, makan, mandi, duduk, ngobrol 1 jam. 23 jam diberikan untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita 23 jam kita lalai kepada Allah, 1 jam belum tentu kita berikan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Ini bedanya lagi kita sama Nabi. Kenapa kita harus mengagungkan Nabi? Kenapa kita harus memuliakan Nabi? Ini ucapan terima kasih kita kepada Allah. Karena Allah telah memberikan kebaikan lewat Nabi Muhammad SAW. Coba kebaikannya apa? Kita butuh nggak sama syafaat? Butuh syafaat? Yang nggak mau syafaat silahkan, monggo. Saya nggak butuh syafaat, saya pengen masuk ke dalam sorga. Oh silahkan. Ini syafaat diberikan kepada yang mau. Tapi ingat, Nabi mengatakan, aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah bukan karena ibadahku kepada Allah, tapi melainkan Allah memberikan rahmah kepadaku, memberikan kasih sayangnya Allah kepadaku sehingga aku ditetapkan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masih ngarepin kasih sayang Allah. Bagaimana kita hadirin? Kita mau dapetin kasih sayang dari Allah lewat mana? Kalau kita nggak punya rasa sayang kepada Nabi Muhammad SAW, lagi Nabi Muhammad bikin rugi kita di mananya sih? Akhlak yang paling baik, akhlak Nabi. Lisan yang paling mulia, lisan yang keluar mulutnya ini, keluar daripada lisan Nabi adalah wahyu dari Allah. Kalau bukan karena perintah dari Allah, Nabi nggak akan pernah berucap. Coba kita bisa bayangin kalau kita nih lidahnya udah kayak silet, bukan main. Ketemu orang, tetangga lagi beli motor baru, kita yang tempel koyok. Betul. Kulkas datang ke rumah tetangga, kita yang meriang. Ini kan bedanya kita sama Nabi. Nih coba Nabi SAW. Saat Nabi lewat, mau sholat subuh, ada nenek-nenek Yahudi pura-pura nyapu di depan rumahnya. Pura-pura nyapu, begitu dia nyapu, Nabi jauh, dideketin sama dia. Deketin cuman mau ngeludahin Nabi. Setelah ngeludahin Nabi, dia jalan lagi ke rumahnya. Apa Nabi lemparin dengan sorban? Enggak. Nabi tampar? Enggak. Nabi mengatakan barakallahu fik sambil mengelap daripada ludah tersebut dan dilempari dengan senyuman oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kalau Bapak Camat kita lewat mau sholat subuh, kita ludahin. Diapain kita? Dicabut KTP kita, suruh tinggal sono di atas gunung. Betul? Ini bedanya lagi kita sama Nabi. Nabi sholatnya luar biasa. Nih saya mau ngomongin sholat. Saya ngomong-ngomong sholat. Saya mau tanya nih yang sholat isyaknya udah apa belum? Ada yang udah, ada yang belum. Ntar yang belum pulang sholat ya. Kalau orang gak mau sholat juga apa bedanya kita sama kebo? Tahu kebo? Tahu gak? Kenal? Mirip. Kebo makan. Kita kebo tidur. Kita kebo kerja. Kita yang bikin beda apa? Yang bikin beda kita sama kebo ini sholat. Kebo mandi, kita mandi. Kita sholat, kebo gak sholat. Jadi kalau yang gak sholat dia setuju? Anak gak sholat, anak maknya apa sama bapaknya? Bapak gak sholat, bapak. Ibu gak sholat, ibu. Pak RT gak sholat, RT. RW gak sholat, RW. Pak Lurah gak sholat, Lurah. Pak Camat gak sholat, Camat. Kurang ajar loh. Bapak Kapolsek gak sholat, Bapak Kapolsek. Tangkep loh. Jangan main loh. Bawa borgol loh. Ini mobil udah lagi yang pick up. Hati-hati. Ustadz gak sholat, Ustadz. Kiai gak sholat, Kiai. Habib gak sholat, Habib. Kurang ajar loh, kualat loh. Lu giliran Habib kayaknya kebo. Begitu bener loh. Paham ya? Paham ya? Jadi jangan kayak kebo. Ini pulang insya Allah mudah-mudahan sholat subuhnya rame kayak begini nih. Ya, amin insya. Masjid jauh nggak? Jauh.
Masa? Berapa kilo? Sekilo? Ya setengahin dah. Musolah ada? Banyak. Ramein musolahnya dong. Ini anak muda, ya Allah, jauh-jauh naik ke atas gunung kuat-kuat berkilo-kilo. Musolah samping rumahnya gak pernah masuk, bikin malu. Yang isi musolah sama masjid kalau udah subuh, pasti aki-aki sama nini-nini. Betul gak? Anak muda harus gagah dong. Anak muda. Anak muda. Gagah suaranya, woi kan enak dengernya. Anak muda. Kan enak. Kalau aki-aki, kalau anak muda main ke masjid, sholat, baca sholawat,